Kita lanjutkan di sesi kedua. Kali ini kita membahas mengenai model regresi linear sederhana. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai apa yang dimaksud dengan analisis regresi, kemudian perbedaannya dengan korelasi seperti apa, kemudian syarat ketika kita ingin berbicara pengaruh dengan menggunakan analisis regresi seperti apa. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah model regresinya seperti apa. Jadi dari hasil dari sebuah analisis regresi linear itu adalah model regresi linearnya. Model regresi linear ini ada 3. Pertama adalah model regresi populasi, kemudian kedua adalah model regresi sampel, kemudian yang ketiga adalah model regresi taksirannya. Nah, model regresi populasi ini diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui sensus dan lain sebagainya. Jadi dari populasinya, sehingga nanti akan ada nilai errornya. Errornya ada di sini. Kemudian karena kita tidak bisa melakukan sensus, terbentur waktu, biaya, dan tenaga, kita lakukan sampel. Dari data sampel kita dapat peroleh nilai model regresinya seperti ini. Nah, di sini adalah residual sisa. Jadi YI di sini adalah variabel tak bebasnya. Kalau tadi kita bicaranya tinggi badan anak, yang ini juga sama, yang ini adalah tinggi badan anak. Atau misalnya ke tingkat kepuasan user website, yang di sini juga tingkat kepuasan user website. Nah, alfa dan beta ini adalah parameter, kemudian A dan B di sini adalah statistik. Masih ingat ya, parameter dan statistik ini adalah parameter. Kemudian X ini adalah variabel yang mempengaruhinya. X di sini misalnya tadi tinggi badan ayah dan ibu atau kualitas websitenya. Kemudian X di sini sama tinggi badan ayah dan ibu atau kualitas websitenya. Kemudian perbedaannya antara populasi dan sampel. Kalau di populasi adalah error, di sini adalah residual namanya. Nah, selanjutnya agar kita bisa melakukan penaksiran menggunakan data sampel, nanti kita peroleh model taksiran. Model taksiran ini nanti melalui pengujian hipotesis akan berlaku untuk model regresi populasi. Nah, itu disebut sebagai statistika inferensi. Masih ingat ya? Nah, di dalam model regresi taksiran atau dugaan itu tidak ada E maupun epsilon atau error karena diharapkan nilai E-nya itu sama dengan 0, residualnya sama dengan 0, nilai errornya sama dengan 0, sehingga semakin kecil nilai residual, semakin akurat model yang, maksudnya semakin mendekati model untuk populasinya. Nah, kenapa di sini perbedaannya ada topi? Topi itu artinya adalah dugaan atau taksiran. Jadi kalau Anda tuliskan Y topi I, itu adalah model taksirannya. Tapi kalau Anda tidak menggunakan topi, itu dianggap sebagai model sampel atau model populasi. Nah, ini jadi tanda hat di sana itu dibaca dengan topi. Ya, topi adalah penaksir dari rata-rata tinggi badan anaknya misalnya ya, atau tingkat kepuasan user websitenya. Kemudian A itu adalah penaksir alfa, B itu adalah penaksir beta, epsilon adalah error atau kekeliruan, kemudian E adalah residual atau sisa. Nah, nilai A dan B tadi ditaksir menggunakan persamaan di sini, di mana persamaan di sini diperoleh dari metode penaksiran ordinary least square. Ordinary least square ini tujuannya adalah meminimumkan nilai residualnya. Jadi residualnya itu rata-rata nilai residualnya itu diharapkan 0. Dari semua penurunan yang diperoleh dalam metode penaksiran diperoleh bahwa nilai A itu dapat dihitung menggunakan Y bar dikurangi BX bar. Atau B itu adalah perkalian variabel X dan Y kemudian dijumlahkan. Sigma masih ingat ya di kalkulus. Kemudian jumlah X dikalikan dengan jumlah Y dibagi ukuran sampel per jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah X dikuadratkan. Ini jangan sampai terbalik, ini berbeda. Kalau ini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, yang ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan dibagi N. Nah, itu adalah nilai B-nya. Kemudian kalau A itu adalah nilainya dikurangi dengan Y bar dikurangi BX bar. Jadi, perhatikan. Nilai A ini dipengaruhi oleh nilai B. Jadi kalau Anda salah menghitung di nilai B, otomatis A-nya juga salah. Nanti akan berpengaruh kepada analisis pengujian hipotesisnya dan lain sebagainya. Kunci utamanya adalah perhitungan di B-nya harus betul. Sehingga nanti nilai A-nya juga mudah-mudahan betul juga. Jadi kalau salah satu tahapan ada kesalahan perhitungan, nanti ke bawahnya juga akan salah.
Nah, tadi saya sebutkan bahwa rumus tadi atau formula tadi untuk menghitung nilai A dan nilai B itu diperoleh menggunakan metode ordinary least square. Nah, OLS ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss, kebangsaan Jerman. Kemudian ingat lagi tadi persamaan untuk model regresi populasi, YI itu adalah beta 0 ditambah beta 1 XI plus epsilon I, atau alpha ditambah beta XI ditambah dengan epsilon. Di sini tadi kalau di awal dituliskannya adalah alfa dan beta, itu sama saja. Nah, Gauss ini membuat asumsi yang nanti kita sebut sebagai asumsi klasik regresi. Pertama, ketika menggunakan OLS, tadi nilai harapan kekeliruannya, nilai harapan masih ingat di probabilitas nilai harapan itu adalah rata-rata, yaitu ekspektasi. Nah ini, ekspektasi rata-rata dari nilai kekeliruannya atau dari nilai 0 ini, dari nilai residualnya itu harus sama dengan 0. Jadi rata-rata nilai kekeliruannya itu harus 0, sehingga semakin mendekati model yang sebenarnya atau semakin akurat. Kemudian gangguan epsilon I, kekeliruan ke I dan ke J itu tidak boleh ada hubungan, jadi harus independen. Tadi kan ada beberapa observasi ya, 1, 2, 3, nanti masing-masing mempunyai error pertama, error kedua, error ketiga. Nah, error pertama dan kedua ini tidak boleh berkorelasi, atau responden 1 dan respon 2 ini harus independen, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai covariance EI, EJ itu sama dengan 0. Nanti disebut sebagai non-autokorelasi. Kemudian variance masih ingat ya, itu adalah ukuran penyebaran data. Dari epsilon I terhadap variabel XI, itu harus konstan, nilainya harus sama dengan sigma kuadrat. Semuanya harus sama, jadi nanti responden ini juga punya sigma, yang ini juga punya sigma, yang ini juga punya sigma. Nanti sigma di sini nilainya harus sama atau homogen. Nah, itu disebut sebagai homogenitas. Kemudian, gangguan EI tidak berkorelasi dengan XY. Nah, itu disebut sebagai covariance dari EI, XI. Nanti nilainya harus sama dengan 0. Nanti kalau misalnya non-autokorelasi ini tidak dipenuhi, homoskedastisitas tidak dipenuhi, artinya analisis regresi tidak dapat digunakan. Nah, ini jadi asumsi yang harus dipenuhi dalam sebuah analisis regresi adalah yang ini kita tulis secara ringkas seperti ini. Residualnya atau errornya itu harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku sebesar sigma. Itu dari asumsi sini, ketiga yang tadi saya jelaskan. Sehingga nanti ketika Anda ingin menggunakan analisis regresi, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Normalitas, distribusi residualnya atau errornya harus normal. Kemudian non-autokorelasi, antar errornya tidak boleh memiliki hubungan atau harus independen. Kemudian homoskedastisitas, ukuran penyebaran datanya atau simpangan baku dari setiap errornya itu harus sama. Kemudian non-multikolinearitas itu kalau variabel yang mempengaruhinya lebih dari 1 atau ada X1, X2, X1 dan X2 dan lain sebagainya itu tidak boleh saling berkolinear. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi atau asumsi yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah model regresi taksiran yang nanti akan digunakan untuk menaksir model regresi populasi yang diperoleh dari model regresi sampel. Selanjutnya, tahapan dalam analisis regresinya kita bahas di video berikutnya.